Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Ibu Rara. Kali ini kita akan membahas tentang hukum Boyle. Apa sih itu hukum Boyle? Hukum Boyle menyatakan hasil kali antara tekanan dan volume gas dalam ruang tertutup adalah tetap, asalkan suhunya tetap. Pada percobaannya, Boyle menemukan hubungan antara tekanan, volume, dan suhu, yaitu tekanan gas dalam ruang tertutup berbanding terbalik dengan volumenya, asalkan suhunya tetap. Akibatnya, jika tekanan berkurang, maka volumenya bertambah. Sebaliknya, volume akan berkurang jika tekanan ditambah. Hukum Boyle dapat dirumuskan sebagai berikut. P dikali V sama dengan konstan, atau P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2, di mana P1 adalah tekanan awal bersatuan atmosfer atau Pascal, P2 adalah tekanan akhir bersatuan atmosfer atau Pascal, V1 adalah volume awal bersatuan meter kubik atau cm kubik, sedangkan V2 adalah volume akhir bersatuan meter kubik atau cm kubik. Lalu, apa sih penerapan hukum Boyle? Salah satu alat yang menerapkan hukum Boyle adalah air mancur sederhana. Yang mana air mancur sederhana yang akan Ibu buat hari ini, alat dan bahannya sebagai berikut. Silakan disimak cara membuatnya ya. Langkah pertama, ambil kedua tutup botol. Kemudian, kedua tutup botol kita rekatkan menggunakan lem tembak secara back to back. Setelah kedua tutup botol terekat dengan sempurna, kita buat lubang di kedua tutup botol tersebut menggunakan solder listrik. Selanjutnya, ambil 2 buah sedotan, lalu sambungkan. Jangan lupa untuk memberikan lem tembak di sambungan kedua sedotan agar terekat dengan sempurna dan tidak terjadi kebocoran. Setelah kedua sedotan tadi terhubung dengan sempurna, kita akan sebut ia sebagai sedotan 1. Sedotan 1 kita masukkan ke dalam tutup botol yang sudah kita rekatkan tadi. Kemudian sedotan 2 juga kita masukkan ke dalam tutup botol yang sudah kita rekatkan tadi. Dengan posisi sedotan 1 lebih panjang daripada sedotan yang kedua. Kemudian kita pasangkan botol pertama. Sedotan pertama panjangnya sampai ke hampir dasar dari botol yang pertama. Sedangkan sedotan yang kedua hanya sepertiga dari panjang botol yang pertama. Setelah terpasang, jangan lupa untuk memberikan lem tembak pada sisi-sisi sedotan di bagian atas botol agar tidak terjadi kebocoran gas. Ingat, hukum Boyle harus pada ruangan yang tertutup, sehingga usahakan betul tidak terjadi kebocoran gas. Selanjutnya, kita buat lubang di dasar botol yang kedua. Buat lubang lebih besar karena nanti akan ada 2 sedotan yang kita masukkan ke dalam dasar botol yang kedua. Setelah membuat lubang pada dasar botol kedua kita sambungkan ke botol pertama. Kemudian ambil satu lagi tutup botol atau tutup botol yang ketiga, kemudian kita buat lubang pada tutup botol yang ketiga. 2 buah lubang ya. Kemudian kita rekatkan tutup botol ketiga ke dasar botol kedua dengan menggunakan lem tembak. Setelah terekat sempurna, kita masukkan 1 buah sedotan lagi atau sedotan yang ketiga ke dalam tutup botol yang ketiga sampai sedotan ini menembus ke botol yang kedua. Pastikan tinggi sedotan yang ketiga lebih tinggi dari sedotan pertama.
Kalau perlu, sedotan pertama kita gunting agar tingginya jauh lebih rendah daripada sedotan yang ketiga. Sedotan ketiga ini nanti yang akan menjadi tempat keluarnya air mancur. Jika sudah, selanjutnya kita ambil botol ketiga dan kita potong sepertiga bagian. Sepertiga bagian atasnya kita sambungkan ke dasar botol yang kedua, sehingga alatnya menjadi seperti ini. Perhatikan detail alatnya ya. Ada sedotan 1, 2, dan 3. Sedotan 1 adalah sedotan yang dari botol pertama sampai menembus ke botol ketiga. Sedangkan sedotan kedua adalah sedotan yang hanya sepertiga bagian di sedotan pertama, tapi berada lebih panjang di sedotan yang kedua. Berada lebih panjang di botol yang kedua. Sedangkan sedotan yang ketiga adalah sedotan yang kita masukkan terakhir dan sebagai tempat keluarnya air mancur. Jika alatnya sudah jadi, mari kita lakukan percobaannya. Pertama, kita masukkan air sedikit demi sedikit hingga botol pertama hampir penuh. Jika botol pertama sudah penuh, alat percobaannya kita balik, sehingga air pada botol pertama akan mengalir ke botol kedua. Hal ini bertujuan agar volume gas pada botol kedua menjadi lebih kecil karena sudah terisi oleh air. Volume gas yang kecil pada botol kedua akan menyebabkan tekanannya menjadi lebih besar sesuai dengan hukum Boyle. Botol dibalik sampai air pada botol pertama tidak mengalir lagi kepada botol kedua, yang artinya tekanan di dalam botol itu sama dengan tekanan di luar. Ketika sudah sama, alat kita kembalikan lagi ke posisi semula, yang mana air pada botol kedua itu menjadi lebih banyak daripada air pada botol pertama. Tapi ketika kita balik, maka terjadi proses perpindahan tekanan dari dasar botol kedua ke atas dasar botol pertama, sehingga air akan terdesak ke atas. Kemudian kita berikan lagi sedikit air pada botol ketiga agar tekanan gasnya mengalir ke atas, sehingga tekanan ini akan mendesak air untuk keluar dari sedotan sampai kepada sedotan yang ketiga, sehingga air mancur tercipta.